Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi subuh yang cerah ini, penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat perjumpaan, nikmat sendagoro, nikmat kesedihan, dan berbagai ragam nikmat yang Allah berikan, yang kalau kita menghitung-hitungnya itu tidak terus tidak akan mampu kita menghitung sudah berapa nikmat yang Allah berikan dan kita rasakan sekarang. Itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengerahkan segala potensi kita, pikiran kita, tenaga kita, anggaran kita untuk melakukan kebaikan sebagaimana Allah tunjukkan di dalam Al-Quran yang menjadi cahaya bagi kita di dalam pelaksanaan aktivitas. Al-Fakir diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan satu tema Al-Quran sebagai cahaya hati. Cahaya itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu ya sesuatu yang memancar, sesuatu yang menunjukkan, sesuatu yang mencerahkan itu cahaya, sesuatu yang menerangi itu cahaya, sesuatu yang memberikan petunjuk itu bisa disebut juga cahaya. Berarti kalau kita berbicara tentang cahaya itu berarti sesuatu yang memancarkan, sesuatu yang menunjukkan, sesuatu yang bisa menggambarkan, atau sesuatu yang juga bisa menerangi. Maka kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hati kita, maka mungkin barangkali lebih alihnya kita menyimak di dalam Al-Quran itu secara khusus Allah mendokumentasikan ayat-ayatnya, kalamullah, perkataan Allah itu di dalam surat An-Nur. Nah, akan disebut cahaya di situ. Jadi kalau ingin melihat cahaya yang digambarkan oleh Allah, itu salah satu kita baca, kita resapi, kita maknai, kemudian kita implementasikan makna cahaya atau An-Nur di dalam surat ke-24 di dalam Al-Quran, surat An-Nur yang terdiri dari 64 ayat di situ. Nah, di situ salah satunya cahaya, petunjuk, cara menerangi kita itu di antara di dalam surat ke-21 itu kita dilarang untuk tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, ini untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi kalau ini sebagai salah satu kata kunci agar kita ini bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, berarti kita jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Di dalam surat ke-21, kalau para mufassir menyebutkan ayat ini berkaitan dengan agar kita ini tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah-langkah syaitan itu juga dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran, sebagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi syaitan itu juga diberikan gambaran seperti apa perilakunya, seperti apa tindakannya. Di antaranya adalah menyukai perbuatan-perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu Al-Quran juga menyebutkan salah satu apa perbuatan, langkah-langkah setan yang tidak perlu kita ikuti, barangkali disebut juga di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Khitabnya jelas kepada orang yang beriman, janganlah engkau itu meminum, sesungguhnya minum-minum keras, ya kan, berjudi, ya kan. Contoh ini, karena ini petunjuknya begitu. Cahaya yang dipancarkan oleh Allah itu kepada kita itu agar hati kita ini sebagaimana digambarkan cahaya Allah, tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Dan salah satunya disebut secara gamblang bagaimana agar kita tidak, yang pertama minum minuman keras, tidak berjudi, mengundi nasib, ya, kemudian menggunakan menyembah sesuatu, ya, selain Allah untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya.
Kenapa? Itu disebut itu adalah langkah-langkah setan gitu ya. Fajtanibu, maka jauhlah. Nah ini berarti kalau kita ini bercahaya, salah satu yang digambarkan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 21 ini adalah jangan sekali-kali kita mengikuti langkah setan. Contoh lagi misalnya, bagaimana setan itu menggambarkan perbuatan-perbuatan buruk itu dengan sesuatu yang nyata, yang haram. Jelas yang haram, tapi apakah yang haram itu tidak bisa dilakukan oleh manusia? Bisa, karena ada peran setan tadi membisiki, ya, membolak-balikkan hati kita, itu bisa. Oleh karena itu kalau kita yang sering membaca sebelum tahiyat akhir itu sholat itu selalu dibaca ya qalibal sabit qalbi ala dinik gitu. Ayat yang selalu bergoncang-goncang gitu. Tetapkan pada dinik gitu. Ini artinya apa? Peran kita di dalam menjadikan Al-Quran sebagai cahaya itu ya kita ditunjukkan oleh Allah agar tidak mengikuti langkah setan gitu ya. Nah, bagaimana agar itu bisa diperoleh gitu ya? Di dalam surat An-Nur ayat 55 ya, itu juga disebutkan wa ta'allahu alladziina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum, bahwa Allah menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh itu la yastakhlifannahum, dia akan meraih kemenangan. Nah itu juga petunjuk cahaya yang diberikan oleh Allah itu apa? Iman dan amal soleh. Itu kita akan mencapai kemenangan. Kemenangan dalam arti apa? Keberuntungan. Jadi kalau kita menjadikan keimanan dan amal soleh ini sebagai cahaya dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan kita di dunia, apalagi nanti keberuntungan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu makna daripada cahaya di sini jelas bahwa ya, dia sebagai petunjuk, dia sebagai penerang, dia sebagai istilah lain pelita gitu ya. Nah, cahaya yang menerangi. Berarti kita, hati kita ini kalau ingin tunduk akan menjadi qalbun salim gitu, menjadi hati yang selamatnya, kita tundukkan hati kita ini, kecenderungan kita ini dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Akhlak kita ini kita tundukkan dengan Al-Quran. Sebagaimana saya sampaikan materi sebelumnya, akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Berarti apa yang tergambar, apa yang diperintah dan larang di dalam Al-Quran itu akan menjadi cahaya ketika kita menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk kita, sebagai cahaya kita. Oleh karena itu, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu juga menjadi momentum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di 17 Ramadan. Tadi yang saya sebut di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran dengan dua fungsi penting. Yang pertama itu Al-Huda, yang kedua itu Al-Furqan. Al-Huda berarti petunjuk terhadap semua aspek kehidupan. Itu ada di situ, ada di Al-Quran. Kenapa demikian? Allah menegaskan wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah turunkan Alkitab ini, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau kita ini ingin mencari petunjuk, ingin mendapatkan cahaya, ya Al-Huda ini, Al-Quran ini solusinya, tidak yang lain. Kita sedih, kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Kita gembira, kita dekat-dekat dengan Al-Quran. Apalagi Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulannya bulan Al-Quran. Maka jangan sampai kita pernah berhenti untuk membaca, mempelajari, apalagi mengamalkan. Itu yang pertama, Al-Huda. Yang kedua itu adalah Al-Furqan.
pembeda. Jadi kalau orang menjadikan Al-Quran itu pasti akan beda dengan yang tidak menjadikan Al-Quran. Disebut tadi dia menjadikan Al-Quran itu salah satu pembeda, mana yang halal jelas, mana yang haram itu jelas, mana yang baik itu juga jelas, mana yang buruk itu juga jelas, mana yang terpuji itu gamblang dan mana yang tidak terpuji itu juga terang. Itu menjadikan bahwa setiap baik buruk itu disadari dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Al-Fatihah tadi seperti awal adalah perbuatan-perbuatan kita sekarang ini sebenarnya dipotret oleh Allah secara lengkap, mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa minum yang keras, berjudi, ya kan, mengundi nasib, itu udah 1400 tahun yang silam Allah tunjukkan di dalam Al-Quran agar menjadi pembeda. Seorang muslim itu memang harus beda gitu ya, karena dia bergantung pada Al-Quran. Nah, semoga ini yang sedikit ini menjadikan semangat bagi kita untuk selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dan itu juga setiap kali kita selesai membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk selalu berdoa, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Nah, ini doa itu. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam gitu ya, sebagai nur, cahaya. Ini doa kita ketika kita selesai membaca Al-Quran. Dan anugerah dan kemudian rahmat. Banyak sekali itu di dalam doa itu yang bisa kita petik, tapi salah satunya adalah akan menjadi nur, wamro, wamda, nur, cahaya, yaitu sesuatu yang Allah juga berikan petunjuk kepada kita. Selama kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah cahaya kita akan terang benderang. Tetapi kalau kita meninggalkan Al-Quran, cahaya kita juga akan meredup, bahkan akan surut dan tidak nampak cahaya kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir, mohon maaf jika ada kekurangan, semata-mata dari Al-Fakir. Jika ada benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam billaahi. Assalamualaikum warahmatullahi